Nggih, kula Pak nggih. Monggo Bu Ari. Dengar Pak, nggih. Terdengar Pak suara saya? Nggih, terdengar Bu. Oh nggih, ini maaf ini tadi keluar masuk ini jaringan WiFi di rumah saya agak bermasalah. Eee, untuk sedekah desa, untuk tiap-tiap desa di Kecamatan Plandaan itu berbeda Pak. Jadi tapi pada umumnya untuk pelaksanaannya hampir sama. Jadi pada saat, eee, seperti di desa Darurejo, di desa Tanjung Wadung, di desa Sumberjo itu hampir sama, harinya itu Jumat Kliwon. Jadi itu untuk sedekah desa itu harinya itu ada hari-hari tertentu, Kak. Nah, sedekah desa yang dilaksanakan di desa, misal ini di Desa Puri Semanding, kemudian di Desa Darurejo, kemudian Tondowulan itu hampir sama, yaitu masyarakat memasak makanan khas di sana, kemudian kalau dulu itu ada arakan, Pak. Kalau sekarang yang arakan itu masih dilaksanakan di Desa Tanjung Wadung, Sumberjo itu masih. Jadi ada tumpeng besar, baik itu, tumpengnya itu hasil bumi, kemudian hasil panen, dan makanan-makanan khas di desa tersebut, kemudian ada, ayam panggang seperti itu di diarak, diarak untuk di desa, diarak. Kemudian dibawa ke balai desa untuk kemudian berdoa bersama, kemudian setelah itu dibagi-bagikan, seperti itu Pak, untuk di beberapa desa itu. Tapi sekarang yang seperti di Desa Puri Semanding, itu sudah agak modern, jadi sudah, eee, langsung tidak ada arahan, tetapi masyarakat langsung sendiri membawa ke balai desa, tapi sudah tidak dalam bentuk tumpeng, tapi sudah agak modern, mereka itu sudah dibentuk karena kalau dibentuk di tumpeng itu yang ada banyak nasi yang sepertinya jadi rebutan sehingga tercecer gitu, tidak termakan, akhirnya seperti di Desa Puri Semanding itu sudah dibuat seperti kayak di kotak-kotak, kemudian saat membagikan ke masyarakat itu, eee, lebih maksudnya kemakan semua, tidak tercecer seperti itu, Pak. Tapi tetap sedekah itu tujuannya yaitu mensyukuri hasil dari panen hasil bumi itu, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ari ya. Saya Tambahan kemarin iya, sempat melihat arak-arakan itu kok tertarik gitu loh Bu Ari. Mohon maaf iya. Pak Ahmad Tarwihi, mohon maaf Pak, mohon izin. Inji, monggo, Pak Ahmad, gimana? oke. Pak, hanya usulan saja. Nggih, Terkait apa kan di berdua sama bersatu jadi suaranya jadi satu. Nah, nggih, usul hanya usul saja nanti nggih. yang di bersatu kita kelompok ini kita keluar, Pak. Kita Nggih, fokus monggo. di bor ini saja. Nggih. Nggih, Ngoten nggih. nggih. Jadi nanti setelah diskusi di berdua ini kita selesai, nanti kita kembali ke bersatu untuk semua Siap, nggih, kita. Ngoten nggih. nggih. Ngapunten, Nggih, Pak. ngoten aja, Pak. Iya, Nggih. baik, nggih. Monggo. Bisa Berarti kita live keluar untuk ya, yang Pak, pertama, nggih. dari Nggih, bor yang yang satu, bersatu ya? bersatu. Nggih, Ya, bersatu. keluar di persatunya, Bu. Iya, sip. Nah, begini kan terdengar enak. Kita satu room aja. Ngoten Bu Reni. Nggih, Pak, betul, Siap. Pak. Betul, Pak. Ayo. Pengalaman kemarin PPG ya, dari 2 room sama waktu waktu komite pembelajaran di sekolah penggerak, Pak.
Nggih, Bu Ari terima kasih atas paparannya terkait dengan sedekah desa. Untuk sedekah desa itu menurut saya itu hal yang baru pertama kali saya melihat terkait dengan arak-arakan, kemudian hasil bumi. Nah, itu yang diceritakan Bu Ari. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Bu Eni atau Bu Reni, mungkin punya cerita atau ciri khas nanti yang akan kita diskusikan bersama. Ngoten. Nggih, monggo Bu Reni. Sayang ya Pak, nggih. Terima kasih Pak Munib. Kalau saya sebenarnya sih kepinginnya itu secara umum di Kabupaten Jombang awalnya. Mungkin kita bisa mengambil seperti kayak kesenian yang akan kita lakukan yang di Rekor Muri itu loh Pak. Itu kan juga salah satu ya jaranan dor. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti lebih setuju ke sedekah bumi dan itu memang lebih banyak mengandung apa sih istilahnya itu, apa sih, kekuatan konteks sosiokulturalnya ya enggak apa-apa, saya oke-oke saja. Sip. Terus itu sedekah napa niku Pak? Sedekah desa napa sedekah bumi gitu. Kalau kemarin saya tanya sedekah desa, Bu Ari mau tanya untuk yang sedekah desa itu kita ambil misalkan kesimpulannya yang akan kita diskusikan itu hasil buminya ataukah tentang kegiatan sedekah desa ada doa bersama, kemudian kreativitas, kemudian gotong royongnya yang kita ambil apa Bu Ari? Kalau dari sedekah desanya itu. Kalau sedekah desanya itu kita ambil yang kulturalnya yang iya. Yang sejalan dengan KHD itu ya. Ya. Kan ada gotong royong. Napa niku Bu Ari napa hasil bumi niku mawon? Tadi kan ada tumpengan tumpeng hasil bumi misalkan sayur mayur dan buah-buahan ngoten nggih. Kemudian ada tumpeng yang nasi itu kemudian diarak terus sama nasi-nasi yang ada di kotak-kotak itu yang disedekahkan sama lingkungan sekitar. Nah, kalau sedekah desa itu yang kita garis bawahi yang akan kita diskusikan, kita ambil poinnya itu yang hasil bumi ataukah sedekah nasi tumpeng tadi Bu Ari? Kira-kira. Yang banyak mengandung nilai luhurnya. Ya. Kayaknya dua-duanya bisa kok Pak. Salah satunya sama aja kayaknya Pak. Yang penting kan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu. Maaf Pak, sedikit pendapat. Monggo Bu Eni. Nggih, kalau untuk konteks budaya, kearifan budaya itu kan kita lebih ke makanan tradisional atau seperti tarian. Tarian ya. Nah, di sedekah desa itu desa ya maksudnya. Itu biasanya kan ada semacam kayak apa ya? Tanggapan. Betul, maksud saya seperti itu tanggapan. Nah itu kan berhubungan dengan tarian Bapak. Nah itu kan jadi anak-anak itu tahu seperti kayak tari remo. Nah jaranan itu Bu. Jaranan. Nah yang banyak itu beredar itu di kalangan masyarakat, terutama di Kabupaten Jombang. Ya iya. Itu jaranan Bapak. Ya, sehingga anak-anak kan akhirnya tertarik dari situ. Secara umum ya Bu Eni ya. Secara umum di Jombang. Iya di Jombang. Kalau mengarah pada apa namanya tadi sedekah desa, kan tidak semua desa di Kabupaten Jombang itu ada. Jadi mungkin dari pihak teman-teman ada yang paham dan saya sendiri tuh hanya bagaimana ya? Ya hanya pernah melihat gitu saja, pernah melihat, tapi tidak mengalami. Di desa saya tidak ada gitu. Mungkin alangkah baiknya kita ambil yang umum, seperti kayak jaranan dor itu kan kearifan budayanya dari segi tarian. Nah, segi tarian itu kan di anak-anak kan tahu dalam kegiatan pembelajaran kan juga diajarkan ya pada kegiatan seni tari itu kan ada. Nah di situ kan anaknya akhirnya bisa ternyata tari jaranan dor itu dimulai dari gerakan seperti ini. Kemudian di situ kan anak-anak bisa
ada rasa gotong royong. Gotong royongnya kan dilakukan tarian secara berkelompok. Nah, akhirnya kan anak-anak itu bisa oh ternyata butuh kekompakan, enggak harus sakar PDW. Ngoten lho maksudnya. Itu Mas. Kasih. Nggih, nggih. Oke, berarti kita simpulkan terkait dengan sedekah desa tadi. Sedekah desa kan juga kemarin saya lihat ada tampilan jaranannya tanggapan itu. Nah, Bu Reni tadi usulnya juga yang kita ambil yang terekor muri tentang jaranan dor. Nah, apakah kita sepakati yang akan kita diskusikan dan kita bahas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara jaranan mawon pripun? Ya setuju, ketarian saja Allah, Pak. saya setuju. Ketarian. Tarian. Ya. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat Bumi, lain. bumi, bumi. Bumi. Monggo. Suaranya tidak Ngapunten Kecil. mboten damel headset napa? double headset. Nggih, kalau pakai headset kan enak gini. Saged Bumi? Mungkin di chat, mungkin chat nih. Nggih, walid suaranya. Bener-bener. Nggih. Pak Munib, Dalem. Pak Munib, Dalem. ngapunten. Ini nanti itu kan kita juga akan mempresentasikan hasilnya. Ya. Saat menikah mungkin ada yang dibagi tugas untuk membuka Canva, terus kemudian ditulis kesimpulan atau apa hasil diskusi kita. Jadi nanti pas kita presentasi sudah siap Oke, hasilnya, siap. ngoten, Pak. Ngeten. Mungkin gini nggih, untuk laptop saya ini untuk yang mungkin tidak membutuhkan suara, rekam suara enggak nggih. Mungkin ada ya, bener Bu Reni yang bagi apa namanya tadi, bagi tugas atau mungkin nanti yang presentasi, misalkan saya yang presentasi, ada yang buat Canva, kemudian ada yang menyumbang istilahnya terkait dengan Ki Hajar Dewantara tadi, kemudian isinya yang akan kita tampilkan. Pripun? Nggih, saya juga membantu isinya yang akan ditampilkan. Nggih. Ngoten. Ya setuju Pak. Monggo yang maksudnya bersedia membuat Canva, angkat tangan saja teman-teman. Monggo Bu Reni bisa napa? Nggih. Saya screen Bikin untuk Canva-nya. Oke, saya tak keluar. Itu Pak, saya ini kan gaptek ya Pak. Jadi ini nek share screen ini yang tanda panah ke atas ini ya. Ya. Enggak tahu dari narasumber yang ini Pak. bentar ya Pak. Coba ya nanti kalau salah jangan diguyu ya Pak. Mboten guyu paling mesem tok aku ngono. Ngapunten Bu Nur, Pak Ahmad tadi sela-sela ngapunten Pak. Bismillah. Muga iso. Ya gak duwe so nemen aku Pak. Niki ngeten ta Pak. Nah, saya ngeten ta. Boleh Bu, boleh. Niki nek gedhekaken sang pundi niki? Oh niki ta. Nah, ngeten nggih. Niki kemarin saya sudah siap, cuma saya nggak tahu ini bener apa salah ngoten maksud saya. Nah, ini judulnya. Sampun nggih. Instan ponan. Nah, ini coba terus ini makna menuntun dulu saya kasih istilahnya kata-kata pembuka. Cuma ini gambarnya masih belum saya edit. Bapak gitu. Menawi saged kirim gambarnya. Bu Reni ngapunten nggih. Itu gambarnya kan seorang perempuan pegang batik, isinya batik napa jaranan dor? Iya ini makanya Pak, saya belum sempat ngedit yang gambar-gambarnya, cuma isinya aja ini, yang tulisannya aja. Isinya tentang jaran dor insya Allah Pak. Oke, siap. Nggih, ini sosial budayanya, ini kata pembuka, kemudian kita refleksikan ke pemikiran Ki Hajar Dewantaranya. Oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang pertama, kekuatan sosiokultural ya Allah ngelem ini. Atau nilai-nilai luhur di daerah yang sejalan dengan pemikiran. Kemudian slide berikutnya, budaya di Kabupaten Jombang, ini sudah masuk ke jaran dornya. Oke. Barangkali ada yang direvisi atau dospundi. Ini kalau membesar kon mau mening ya Bu Reni. Ayo siap ya. Dereng Bu Eni, lah iki Cek, gambare Cek. Orang membatik ini. Bu Reni. Nek perkara gambar tak kirimi gambarku gawe jaranan. Piye? Oh, ngoten nggih. Siap.
Oke, siap-siap. Di pelajaran itu. Ini sudah tentang jarandornya secara umum. Kemudian ini maknanya atau nilai moral yang terkandung di dalam jarandor. Jadi apa saja yang ada di dalam jarandor itu? Yang pertama kan ada beberapa gerakan nggih Bu Eni nggih, pasti iki Bu Eni pasti senganu iki. Bu Eni mesti ngurui bocah-bocah ini. Mesti paham nggih. Diawali Bu Reni, nggih. jaranan itu di saya itu muridnya kan sudah terbiasa jaranan nggih Bu Ari ya, untuk yang di Sumberjo itu. Nggih. Sudah istilahnya gerak-gerakan itu dia sudah hafal sendiri. Sudah di luar Karena kepala kan ya, Pak. karena kan setiap sore atau hari apa itu ada latihan ngoten Bu, kelompok-kelompoknya ngoten. Sampai Nggih. salut ya ketika Iya. ada berita instruksi jaranan dor, anak-anak sudah tahu gerakannya Nah, malah. iya, padahal kita Iya, gurunya belum hafal ya, Pak. Ini nilai yang terkandung. Yang pertama itu kan awalnya ini, kalau ini mohon dikoreksi nggih bagi Bapak Ibu yang tahu. Yang pertama itu gerakan gedruknya dulu. Yang jalan di tempat itu loh, Pak. Nggih. Nah, itu ya. Nggih, leres nggih. Terus kemudian bukan. Kemudian ada setelah gedruk itu kan ada gerakan mendak. Kakinya yang membuka terus tangannya atas bawah itu. Leres napa mboten nggih Bu Ari atau Bu? Terus niku kanten praktekaken sumben loka Bu Reni. Nggih. Terus nggih, itu nilai moralnya itu di sini Pak, selalu berhati-hati dalam hidup. Nah, mengandung nilai religius, sikap menghargai, sikap sosial, tata krama dan sopan santun. Ini nanti berhubungan dengan budi pekerti dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya gerakan menggoyangkan kuda ke kanan dan ke kiri. Itu mengandung makna kekuatan dan keberanian. Selain itu juga ada gerakan mengangkat kaki nggih Bapak Ibu nggih. Dalam jarandor kan nggih, itu menandakan dan mencerminkan semangat heroisme, karena kan salah satu dari budi pekerti itu kan juga menguatkan kemauan. Nah, itu adalah mencerminkan semangat dan ini ada di dalam kesenian jarandor. Itu untuk yang pertama, Pak. Coba kita ini lagi ya dari yang awal ya, mungkin teman-teman nanti bisa membenahi, mungkin ada yang enggak setuju monggo pun. Kula niki asli nggih oret-oret mawon, Pak. Oret-orete koyo ngene. Nah, niki Pak, ini yang pertama, makna yang pertama ini, Pak. Gerakan gedruk. Melambangkan simbol kesadaran manusia atas kehidupan yang dijalankan di muka bumi, di atas bumi ini, Pak. Di Bu Ari, Bu Umi, atau mungkin ada yang menurut jenengan, gak Bu, nek gedruk itu berarti lambangnya ngeten monggo. Tapi biasanya tari itu sudah ada ininya ya mungkin Pak ya, sudah ada artinya mungkin ya. Sudah ada. Nggih, itu tadi saya juga buka-buka di Google. Seperti itu, Pak. Cuma mungkin teman-teman ada yang lain yang tahu, boleh dibenahi. Monggo yang lain. Nggih. Bu Umi monggo Bu. Pelabuhan 1 nggih adose jaranane nggih meriah ya Bu Umi. Bu Umi senior ini jelas pelatih jaranan ini Bu Umi ini. Bu Eni ayo Bu Eni, iki piye Bu Eni? Cocok ta mboten Bu Eni? Iki penulis Bu. Sampun nggih, seniki sampun? Sampun cocok, Nggih. terus mari ngoten. Yang kedua, nilai moralnya pas gerakan menekuk lutut itu kan ada posisi merendah. Nah, ini mendak, istilahnya mendak nggih, itu menggambarkan selalu harus berhati-hati dalam hidup. Memiliki sikap religius, menghargai, bersyukur, dan sopan santun, rendah diri, sadar diri, bertakwa. Terus pundi? Ya, nggih, leres Bu. Terus yang ketiga, menggoyangkan kuda. Kudanya itu ke kanan ke kiri, itu mengandung makna kekuatan dan keberanian.
Nggih. Nggih. Seperti di medan perang. Berarti kita ambil 3 ini aja napa? Berarti nilainya ada nilai piye Mbak? Heeh, nggih. Ditambah aja Bu. Ditambah untuk yang apa namanya itu tadi dikepakkan ke kanan ke kiri itu kan mengandung nilai keberanian. Nggih. Nah itu bisa mungkin ditambahi dengan menunjukkan kepemimpinan atau bagaimana Mbak? Nggih. Oh nggih. Menunjukkan sikap kepemimpinan. Nggih, siap. Tak tambahane Mbak En. Selain itu juga menunjukkan Kepemimpinan. jiwa kepemimpinan. Hilang Bu, hilang. Oh iya, iki kursorku rondok aneh kok, Mbak. Maklum laptopnya sondo error kayak wonge, Mbak. Oke, bisa. EJOK kok. EJOK, jaya lho. Loh kok ngene iki piye iki? Selain itu ya Allah. Sampun apa meleh kira-kira yang ini? Yang menggoyangkan kuda ke kanan ke kiri? Pun menarik. Nggih, monggo teman-teman. Sampun yang apa Bapak lainnya? Ibu? Nggih, teman-teman. Bu Ari pusing ini, Bu Ari pusing gue. Ke kanan ke kiri. Akhirnya nyerotok. Ya. Terus pun di Bu Ari ditambahin apa nih kecoy Bu Ari? Sampun. Sampun. Berarti yang pertama ini sudah cukup nggih, kekuatan-kekuatan atau nilai luhur apa yang ada di dalam ini. Yang pertama apa tadi ya? Yang pertama itu simbol kesadaran. Kemudian simbol kesadaran itu kan berhubungan sama watak kemarin itu ya. Iya. Terus kemudian budi pekerti dan kepemimpinan ini yang keberanian atau kekuatan ini dihubungkan sama apa ya pemikiran Ki Hajar Dewantaranya ya Mbak Enae? Yang Kekuatan apa potensi ya? Potensi yang dimiliki anak itu ya? Apa gimana ya? Kon ini yang kedua. Yang kedua apa Pak sakniki, Pak? Yang kedua. Nggih. Yang kedua, Pertanyaan yang kedua. bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Berarti nilai-nilainya yang tadi Bu yang jenengan sebutkan itu tadi. Nggih. Nilainya itu terus diimplementasikan ke dalam ini, ke dalam apa sih? Ke dalam contoh-contoh nyata di kehidupan anak-anak di sekolah ngoten nggih, kalau enggak salah ini kata-katanya. Bu niku napa nilai-nilainya ten pundi niku? Slide yang nilai-nilainya ada ini, Pak. Oh, ngoten. Berarti Nggih. yang akhir slide itu saya sarankan jenengan duplikat lagi satu. Nah, atau di bawahnya Bu. Nggih, atau di bawahnya ini. Nggih. Dikasih napa, Pak? Dikasih niku napa poin nilai-nilai yang terkandung. Oh, ngoten. Yang terkandung. Lah sing wau kan jenengan jabarkan, tetapi ini kan kita ambil poinnya nilai-nilai yang terkandung dari Jaranan Don menurut Ki Hajar Dewantara itu satu. Apa tadi tentang religius. Kesadaran. Iya, kesadaran manusia dulu, Pak. Nggih. Ini Pak, masuk ke sini, Pak. Tadi beberapa slide Bu Reni. Misalkan kesadaran, slide, kemudian slide kedua. Iya, itu tadi ini kan masih yang pertama. Nilai moralnya itu apa saja.
kekuatan konteks sosiokultur yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara-nya. Oke. Tadi kan ada budi pekerti, ada apa tadi? Saya tak buka lagi. Ada budi pekerti, ada apa yang kok lali aku, Pak? Enggak enak ya tulisannya. Apa tadi ya Bu Eni ya sebelum budi pekerti tadi itu? Kok lupa saya ya? Nah, ini nanti maksudnya kan yang kita garis bawahi atau poinnya gitu dari nilai-nilai yang terkandung 1, budi pekerti, 2, kreatif, Iya. 3, kemudian Langsung disimpulkan ngoten nggih. nggih jenengan buatkan Oh, ngoten Di bawahnya, di copy. nilai-nilai jenengan berikan 1. Nggih. Iya, nah, itu jenengan ketik nilai-nilai yang terkandung. Jadi nilai. Lo kan hilang tulisan ae. Nilai yang Nilai-nilai yang terkandung yang dalam kegiatan seni tari jaran dor antara lain apa nggih? Satu tadi apa ya? Menguatkan religius. Gimana Pak Bu? Apa tadi ya? Saya kok enggak dengar apa budi pekerti. Dipekerti. Nggih, terus napa niku? Napa? Kreatif. Ya. Yang ini Pak, yang melambangkan simbol kesadaran manusia itu dihubungkan sama apa ya? Itu kayaknya sama ini loh Pak, yang kesadaran. Oh, kesadaran itu ya budi pekerti itu ya? Nggih. Iya, berarti yang lain selain Itu Bu, kepatuhan itu kan pada apa? Lebih pada kayak semacam ketuhanan patuh kan ada religius. Religius itu loh Bu, kan kepatuhan terhadap kepercayaan atau apa gitu. Iya, religius ya. Slide yang tadi Bu, yang dodok. Tadi kakinya yang takkan apa Mang? Gedruk. Nah, itu menunjukkan apa gitu loh. Ngene. Yang ini toh Pak, itu menunjukkan simbol, ini kalau artinya gedruk itu sendiri tuh simbol kesadaran manusia atas kehidupan yang dijalankan di muka bumi. Berarti ini berhubungan sampai nilai apa ya dalam apa ini? Dalam Religius Bu. Oh, religius ya, udah nggih. Terus yang takrama atau sopan santun ini budi pekerti nggih. Iya, budi pekerti. Terus ini yang menggoyangkan. Oh iya, menggoyangkan ini gotong royong. Gotong royong. Ya, berarti ini dibuat gotong royong. Bu, ini mengandung kekuatan sih Bu. Sebelumnya Bu. Yang ini dah. Mengandung makna kekuatan keberanian. Berarti ini kan mengandung kekuatan dan keberanian. Selain itu menunjukkan juga kepemimpinan, berarti itu masuk apa Bu? Apa? Kekuatan kodrat alam. Itu bukan nilai Bu, itu bukan nilai. Apa ini? Gotong royong. Kan di situ kepemimpinan berarti kan ada kayak yang dipimpin dan memimpin. Berarti kan ada gotong royongnya, Pak. Oh iya, berarti benar Bu. Gotong royong. Berarti wes gotong royong ya. Yang ngono Kak apa Bu? Siap. Gotong royong. Buka kurung kepemimpinan. Wis apa ya kok jelas nih, jelas nih Bu Eni kok. Tenang aja. Buat ini Mbak Eni ono ae gitu ta. Ona, iki nggih. Aku kok sih enggak kena. Wah, Bu, slide tulisannya Bu. Yang mana? Yang selanjutnya nggih. Ini sudah ini sudah kesimpulan yang pertama ya. Kesimpulan pertanyaan pertama sudah. Sekarang kita ke pertanyaan kedua.
Pertanyaan yang kedua tadi nilai-nilai luhur. Ini Pak, sudah Luhur ada toh, di Bu? sini Pak. Nah ini pemikiran KHD yang dapat ini toh dikontekstualkan Heeh. dengan nilai-nilai Terus, Bu, lanjut slide. luhur yang relevan. Yang relevan berarti yang cocok nih Pak. Kita maknai dulu Pak artinya Pak. Jangan sampai kita itu salah menafsirkan soalnya. Kok soalnya perintah. Yang relevan menjadi penguatan karakter siswa. Berarti nilai-nilai itu mau diimplementasikan nanggone kegiatan-kegiatan peserta didik kita. Nah ini yang pertama kan tadi nilainya itu gedruk, berarti keliru berarti Bu. Ini berarti kita langsung ke budi pekerti ya. Religius Bu tadi gedruk. Gedruk tadi religius. Oh religius diganti. Berarti diwale Bu, religius dhisik. Siap-siap Mbak. Oh, iya. Religius berarti kita mau tak wali Digeser slide. Iya iso ta Pak? Lho kok gak iso Pak? Digeser slide. Iya maksudnya. Di copy. Maksudnya siapa yang Langsung di kuno. Oh di copy ngono ya. Ya, Pak, boleh kontrol. Saya iso ngono ya. Ya, kontrol iso jenengan Ya. itu gosok ndukure. Duwe so Pak. Terus nggih. Slide mang pula slide selanjutnya ya. Religius berarti ki wis gak podo iki Mbak aku Pak. Nah ini nek ngono kita menggambarkan apa? Contohnya salat apa? Pas salat. Itu Bu, mungkin untuk ya bisa sholat. Kalau religius kan di situ menyembah Bu ya. Menyembah berarti kepatuhan. Keliru. Ya, kepatuhan. Nah, kepatuhan itu bisa kita ulaskan kepatuhan kita pada Tuhan melalui sholat dan kepatuhan kepada Bapak Ibu guru serta orang tua. Mungkin bisa dikembangkan seperti itu, Bu. Oke, siap. Kepatuhan kan di situ religius kan lebih cenderung pada kepatuhan. Mungkin teman-teman bisa nambahkan, monggo. Kegiatan ya, saya sambil jalan ya. Ini mau bilangin suami suruh ambil SIM. Oh iya. Melatih mereka piye Mbak En? Melatih kepatuhan ngono ta? Nggih. Disiplinan. Kedisiplinan bisa. Kepatuhan dan kedisiplinan. Disiplinan. Nggih. Dengan cara kedisiplinan seperti ngono Mbak ya. Seperti ya, melaksanakan sholat berjamaah. Sholat duha di awal pembelajaran. Sholat duha, sholat berjamaah. Kebiasaan beribadah. Oke. Saat dalam beribadah. Nek beribadah kan kabeh ngono lho, bukan sholat duha. Contohnya ya sholat duha. Oke, terus napa meleh? Sholat duha disertai istighosa. Napa meleh Mbak ini lali aku. Terus lali kan. Catetan Mbak En tak cuwiu mbok sampean. Apa mau Bu? Apa mau kaya sampean ono patuh-patuh ambek orang tua ngono lho tadi. Ya. Patuh kepada Bapak Ibu guru. Oh iya. Kepatuhan kepada Bapak Ibu guru dan iku religius ta, Mbak? Kalau kepatuhan kilo. Gimana Bu? Religius. Nah, iki lho 3. Kepatuhan masuk endi? Religius ta? Budi pekerti, Bu. Budi pekerti. Iya. Oh, berarti itu nanti yang iya ya, Bu. Berarti mek salat-salat iki ae mbek istighosa ta? Ya wes ngono ae sing religius engko sing apa jenenge budi pekerti itu bisa kita implementasikan kumang Bu
terhadap kepatuhan Bapak mah Ibu ya. Bapak Ibu guru ya dan orang tua. Siap. Iki tak hapuse berarti. Wek, iki ya tak hapuse. Diganti fotoku iku, Bu. Heeh. Senggu wanteng dhewe sak Indonesia Raya nggih, Pak. Sak kebon Tahu suwung. menak. Lah iya. Tahu. Aku nduk kelas B iki ganteng dhewe. Lah iya segadang dhewe lho Pak Munib. Lah iya, sijine Pak Am. Pas saya Ya dibagian. iya Pak Sito. Lah iya. Kena apa Mbak benak-benakno lampu nek ana lampune pedhot Mbak. Ta menek-menek genteng. Ya. Oh, niki mau berarti pon nggih sing gedruk religius niki wau pon nggih, ketemu nggih. Terus yang kedua tadi itu nilai mendak. Nah, mendak itu kan kayak merendahkan diri tah. Apa ya merendahkan diri apa nggih? Sopan. Merendahkan diri kan kayak Anda kasar, Bu. Kayak Anda kasar. Andap asar Mbak ya. Ya, Anda kasar. Mendak. Rendah hati, Bu. Jangan merendahkan diri. Ya bisa. Kayak angel lagi ceritane. Mendak iku mau apa Mbak lali aku. Budi pekerti. Oh iya, budi pekerti. Ting bon. Terus implementasinya dengan cara Kepatuhan. Salaman tiap pagi. Nah, ya, pembiasaan. Pembiasaan. Menjemput siswa datang itu Bu, kayak memberi salam Pembiasaan. ketika anak-anak masuk. Oh, senyum sapa salam itu Kak. Nah, Senyum sapa salam. ya, sebelum ketika anak datang sekolah ke sekolah. Ya iku ya maksud dipekerti ngono maksudnya perilaku. Perilakunya, Bu. Salam ketika iya kata-kata iki Bu. Ya Dengan bersalaman. cara pembiasaan senyum sapa salam Masuk. ketika bertemu ya, Bu. Nggih, ketika bertemu. ngoten. Salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Langsung guru gitu aja. Langsung guru gitu aja. Oke. Ngoten. Nggih, Ya, umum. bapaknya nggak usah Bu, soalnya kan dengan guru kan bisa sekolah atau guru ngaji TPQ lah. Nggih. Nah, Terus Itu Bu. Masuk gerbang sepeda dituntun itu loh Bu. masuk ke dalam menuntun sepeda. Turun dari sepeda, Turun dari sepeda. masuk gerbang. aja masuk gerbang, masuk lingkup Masuk sekolah lingkungan gitu loh. sekolah. Oh ya, turun dari sepeda. Gerbang jurusan. Saat Masuk Masuk lingkungan sekolah. ke dalam Sekolah. lingkungan sekolah. Oh, apa meleh? Itu dulu. Membungkukkan badan pada waktu lintas di depan guru itu. Oh ya. menundukkan badan. Membungkukkan apa menundukkan ini? Bu, Membungkukkan. Dalam. jenengan kayak tanda 1, 2, 3 bro. Bunder Ngono ta. Ya, Bu, ikut buat di situ iku. kandane kok iki ngono jek narasumber gaptek iki ceritane. Enter. Ya, terus kayak iki Enter nggih. kayak apa siji ta. nah. Mari kira jajet sih. Klek. Nah, Ya turun Allah, langsung. duwe sawaku. Nah, Terus. siku enter. Nah, menuntun. Menuntun apa iki? Menundukkan Badan ketika ketika melewati Bapak Ibu guru atau melewati Bu. Yo, Bu aja melewati bertemu atau bertemu. Nah itu Bertemu tadi sudah dengan- senyum sapa salam dengan guru. iya. Apa bertemu dengan orang yang lebih tua tapi gak ada sekolahan tok lah. menundukkan badan ketika melintas di depan guru. Oh ya, Pas di depan. Itu Kenapa? kata-kata ajaib itu loh, permisi, maaf. Oh, 3 kata ajaib.
selalu menerapkan piye kata-katanya selalu menerapkan Pembiasaan. selalu membiasakan tak menerapkan nggih. Nggih, Membiasakan dengan 3 kata ajaib yakni Allah. Maaf. Permisi. Maaf. maaf Terima kasih. dan Tolong Terima 4 berarti kasih. terima kasih. Bu. 4 berarti. 4 Oh iya. kata ajaib. Piye iki sing bener sing pundi niki? 4 kata ajaib bukan 3. Maaf, tolong, 4. terima kasih. Nggih, 4. 4 kata ajaib yakni permisi, maaf, wah iki Dani Keri. Tolong dan terima kasih. Nggih. Tolong dan Bu, terima kasih ini aku jenengan benar loh, Bu. terima. Ini ta, Pak? Ya, Nggih, kurang, Bu. kesenene guru bahasa Indonesia EYD ini gak bener. Iya, ta wemenek. Ten iki mboten enten bahasa Indonesia, Pak. On, Pun leres. pona. Ta wemenah. Wes cuwocok. Oh, mungkin Oh, Budi implementasi Pekerti sing kedua. dibesarkan, Bu. Agak dibesarkan. Niki ya? Budi Pekerti. Ya, Nggih. On, slide 12 juga dekno Bu menisan. Hah? Iku jenenge dekno. Iki. Lah iya, iki masuk kurang gede, Pak. Wes Bu, sing slide 12 iki lho. Sing setan sebelumnya. Nah, Oh, ini ta. Nggih. Amanten. On, nggih. Religius, budi pekerti, gotong royong. Gotong royong. Gotong royong, duplikat. Gotong royong mau kata-katanya apa ya, Mbak? Lali aku. Menggoyangkan ke kanan semua ya. ke kiri nggih. Menggoyangkan ke Enggak, kanan jeneng kepala, ke kanan kiri. Menggoyangkan Kepala ke Kuda. kanan kiri. kuda tak kuda, kepala. Iya, maaf. Udah. Nek, iku lah awak dhewe sing joget Mbak goyang kanan kiri kepala. Bu, kalau gotong royong sama kerjasama beda nggih? Hampir sama, Bu. Sampai kayak ini. Nggih, hampir sama. Saya tahu, saya Iku sumpah foto itu gak usah dikai fotoku, ku tambah api engko. Lah iya kok sama kayak foto sampean ae ya. Foto sing goyang-goyang ke kepala itu kepalae. Foto sing ngeten jarane, Bu. Pun kula sambil Iki grup mau ya. artine gotong royong. Gotong royong itu Gotong lebih ke keliru. itu buatan kekompakan, Bu. Mboten mbok bile digantos kerjasama, Bu. Lah nggih Oh, kerjasama. kerjasama. Nggih. Kalau gotong Berarti royong itu ini- seolah ada angkat-angkat. Oh, Tapi nggih, nggih. gotong royong itu loh, Bu. Apa Umum. dalam penerapan kita itu dimensi kita loh. Nggih, enten Nggih, Bu. Di P5 profil pelajar Pancasila. Itu kan Iya. dimensinya Oke, gotong royong bukan kerjasama. Nggih. Ibu lebih baik pakai kalimat apa Gotong gotong royong. royong. Gotong royong nggih, kan lebih Gotong royong. ada dimensinya. Ya, siap. Oh, nggih balik. Nggih. Oh, sekarang implementasinya. Pada peserta didik. Pon apa ae? Foto itu piket, Yang- pembiasaan piket. Oh iya, pembiasaan piket kelas. Kelas, Nah, terus yang kedua Jumat bersih. Si. Jumat Jumat bersih.
di minggu ke Terus itu Bu, apa namanya, seperti kegiatan musyawarah pemilihan ketua kelas itu ya. Itu demokrasi. Oh, demokrasi. itu loh, kayak DP5 itu loh. apa Bu? Apa, Mbak? Mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kalau belajar kelompok itu gimana Bu? Belajar kelompok misalnya membuat keterampilan apa itu bisa Oh masuk? iya, kerjasama itu ya. Ya. Iya, kata-kata saling. Menyelesaikan tugas. Oh, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Ya, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Kelompok Bu. Ya, tugas kelompok. Pun, ampun ta. Melih tambahi mana Bu sang akeh Bapak Munib nek mau cocok pegel. Enek pirang slot ku tak dusi pirang slot ngono lho ben kenduman kabeh. Engko wae presentasi awal aku sing buka engko pirang slot dindum kabeh ben keduman ngono biji dindum kabeh jadi Pak Tarwiti. Ya. Cocok kali cok. Pun, terus napa melih niki? Gotong royong apa meneh? Bumi barangkali ada ide. Tadi sudah Bu yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok tadi. Yang lain Bu. Oh iya. Oh, yang lain. Kan saya Bu, saya mikir Bu. Ampun dipikir teman-teman Bu. Nah, Mungkin dulu. nggih Bu, niki kuat tabuhan. Sami Bu. Niku sama Bu masalah kita. Sami nggih berarti. Berarti Sami, Bu. bumi kan. Nggih sami. Iya betul. Wonten iki mawon ta? Apa malah Pak Munib? Mungkin ada. Gotong royong. Musyawarah itu gak gotong royong sih Pak Bu. Kan bersama-sama menyatukan pikiran pendapat untuk memutuskan sesuatu. Gak nyambung ya? Kadosnya nek mboten nyambung Bu nek musyawarah niku. Kurang nyambung ya Mbak ya? Nggih, kurang nyambung. Apa iki terusan kurang ini kok kaya mek telu ngono. Tambah sing akeh. Soalnya itu Sampai jam berapa? Jumat bersih piket Sampai kelas jam berapa ini? maknai wake. Oh iya wis ngono ya. Iya Mbak ini kok awan dek ke anu ya. Lah iya. Niku pun mentakut kok Bu kadose. Lah nggih pun iki nggih. Tak ndone tak sore. Tolong slide yang bunyinya yang itu Bu, yang menggoyangkan niku wau Bu. Nggih niki. Yang aslinya, yang pas gerakannya. Yang pas gerakannya sebentar, menggoyangkan. Mendak. Ini. Nah, itu Bu, menunjukkan jiwa kepemimpinan itu mboten diganti. Oh iya, diganti nggih, menunjukkan sikap gotong royong. Nilai apa sikap ya, Bu ya? Nilai ya? Nilai sikap. Nilai. Nilai. Ya, nilai gotong royong. Nggih. Kon nggih. Nggih, sebelahnya lagi Bu, yang mendak pun nggih. Mesti ngecek malih. Nggih, niki mendak niki. Mendak iku mau berhati-hati niku wau apa ya, Bu? Budi pekerti niku nggih, sopan santun. Yeah. Termasuk sing salim-salim niku wau, menundukkan kepala niku wau. Yeah. Terus niki Sing gedruk. Terus Gedruk iku mau kan religius, berarti ini artinya dijalankan di muka bumi itu semuanya atas kehendak yang maha kuasa, ngoten ta? nggih, mengharapkan ridho dari Semuanya. Apa Bu kata-katanya piye atas kehidupannya dijalankan di bumi ini
atas kehendak yang Atas Maha Kuasa. kehendaknya yang Deknong. adalah atas Kehendak Tuhan ya Bu ditambahi. Oh iya wis. kehendak Tuhan ini ta. Ya yang Maha Esa Tuhan. atau yang Maha Kuasa pun ngoten. Yes, ngene Yang ya. Maha Esa Bu. Esa mawon. Ngeten ta, Bu? Nggih, leres. Betul, Bu. nggih. Pun nggih cocok nggih niku berarti nggih. Nggih. Saya tak balenani, Bu. Kekuatan sosiokultural, kultural, iki secara umumnya. Nah ini nilai-nilainya, religius ini masuk nggih. Heeh. Nggih. Terus yang kedua Nggih, budi Bu. pekerti, tata krama. Iya, Terus yang ketiga gotong royong. oh iya. Nah Nggih. terus kesimpulannya ini Iya, implementasinya, relevannya terhadap peserta didik diimplementasikan ke dalam. Nah ini yang religius artinya gedruk tadi. Nggih. Terus yang mendak budi pekerti tadi artinya ini implementasinya. Nggih. Terus menggoyangkan kuda ke kanan dan ke kiri, implementasi di peserta didiknya yang relevan yang ini. Nggih. Nggih, Bu. Sip. Sip. Sekarang Kantun kita ganti masuk ke gambar. yang ketiga berarti kekuatan yang menebalkan laku siswa. Ini pertanyaannya maksudnya piye nggih yang ketiga Pak Munib? Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku siswa di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Ibu. Menebalkan satu kekuatan pemikiran, satu kekuatan pemikiran. Bu, di situ kan ada kayak nunduk Pak Bu ya. Nah, nunduk itu kan berarti menunjukkan sikap kayak tawadhu, apa namanya? Kayak piye yo? Ngerendah. Ngoten no. Terus untuk implementasinya itu apa ya? Oh, iki koyoke nanggone anu Mbak ini. Koyoke luwe nanggone subnya religius. Supe religius, subnya budi pekerti, subnya gotong royong itu apa ae. Religius itu misalnya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kayak iku lho Mbak, sing iku lak enek elemen sub elemen iku Mbak. Ya. Termasuk itu juga Bu, patuh kepada Bapak Ibu guru itu juga termasuk religius loh Bu. Maksudnya di situ kalau kita lihat pelajaran PKN ya Bu ya, kalau saya melihat itu penerapan seperti kayak sila pertama itu kan ketuhanan ya. Itu hanya itu ada patuh dengan Bapak Ibu guru, dan kalau di sekolah penerapan di sekolah patuh pada Bapak Ibu guru, tapi kalau penerapan di rumah patuh kepada orang tua. Itu implementasinya. Ini Mas Bu, ini pertanyaannya berarti aku nulis piye? ketiga. Iya, 3 nggih Bu. Oke. Ini sudah ketiga ini pertanyaannya nih Bu. Kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku Laku siswa di Ini kelas. Pertanyaannya Satu berarti. kekuatan pemikiran nggih, Oke. satu kekuatan pemikiran. yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah Anda. Misalnya Satu itu Bu ya. kekuatan pemikiran. Apa ta sing wingi iku ya? Sik, Bu. Itu Iku seperti itu Bu. Maaf Bu. Nggih. Ya, maaf Pak Bu. Mungkin ini yang dimaksud itu ya untuk sikapnya anaknya nggih, seperti sopan santun, kejujuran anaknya itu ya. Nah, ya itu mungkin ya Bu. Itu gak nang sing implementasi mau ta Mbak, gak ada pertanyaan sing kedua ta yang relevan menjadi penguatan karakter. Lah iki koyoke njaluk satu apa ngono ku ya, satu tapi sing nendang ngono lho, apa sing berhubungan ambek Ki Hajar Dewantara ngono koyoke Mbak. Piye iki Pak Munib iki, kata-kata iki aku kok gak nyambung sih. Ya tadi yang Bu Eni katakan yang menghormati orang tua itu juga bisa masuk ten budi pekerti Bu. Nggih, niki sudah Bu. Ini kan relevannya dengan kegiatan di lingkungan
Bu nggih. Nah, lingkungan sekolah. Niku wau kan jenengan yang pertama itu kan ada religius, kemudian yang kedua tadi adalah budi pekerti, kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Itu kan berarti konteks pemikiran Ki Dewantara itu termasuk penguatan karakter murid. Ya. Kemudian yang relevan. Kemudian yang seperti tadi yang Bu Ari sampaikan ada tiket kelas, kemudian Jumat bersih, itu kan aksi nyata laku peserta didik. Aksi nyata yang dilakukan. Tenang. Ya. Terus napa mumpung iling yang tadi gotong royong Bu nggih. Gotong royong itu jenengan tambahi berkolaborasi. Oh ya, antar kelompok mungkin. Berkolaborasi dan berperan aktif dalam program sekolah, contoh perayaan HUT sekolah, atau kita ikut partisipasi gerak jalan, kemudian hari guru, hari besar nasional, kemudian hari besar keagamaan. Berkolaborasi sekolah. Ya, seperti keagamaan, contohnya memperingati Isra Mi'raj atau apa gitu. Seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi. Memperingati berperan aktif ngoten Pak di dalam kegiatan sekolah. Berperan aktif atau mengikuti mensupport kegiatan sekolah yang sudah diprogramkan ngoten. Berpartisipasi. Nggih Bu Anubari. Iya sih kok cara urutku sama ini gede ini. Oh, ini Isra Mi'raj. Terus napa malih Bu ya? Bu, iku memperingati salah tulisane. Kandane Bu iki. Ini Pak, hari itu nggak usah disebutkan. Bisa kita jelaskan saat presentasi. Hari besar keagamaan. Seperti hari besar keagamaan, kemudian umum saja. Hari besar keagamaan, hari besar nasional. Keagamaan dan hari besar nasional. Pun. Sip. Terus lanjutan nih Bu, slide piro ya. Ini satu kekuatan pemikiran, iki satu kekuatan, pokoknya intinya itu dari ketiga nilai itu mau kita gabungkan bisa jadi satu kekuatan ngono lho Mbak, intinya itu gak ngono sih. Yo karakter nilai karakter itu nilai karakter. Iya, pada nilai karakter. Nilai-nilai karakter siswa gak ngono ta. Kan gotong royong, budi pekerti, religius itu kan membentuk karakter. Berarti kan kalian menegakkan laku siswa di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya yang di daerah yang diterapkan itu pada lebih cenderung pada karakter diri siswa. Ini Bu, saya urun rembuk ya. Sing slide 16 ya Bu ya. Satu kekuatan gorong iki Pak, iki salah iki. Oh, 15. Satu kekuatan pemikiran Ki Hadi yang menebalkan laku siswa di kelas atau di sekolah dengan konteks sosial budaya di daerah yang diterapkan. Berarti kita kekuatan pemikirannya berarti memerdekakan belajar dengan berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan daerah, mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Iya, cocok itu Pak. Cocok Pak, ya dibaleni Pak. Piye? Genang. Alon-alon. Kasusune nih. Iki tabu sing kok Tulis anak cat. Bu Reni Ya, tak ya. Kamu tulis nang cat. Didikte mawon. Oh, dicat. Didikte. Iya. Kemerdekaan belajar. Ya Allah, kemerdekaan belajar. Kok sih ditulis sih. Kok tak gedekne, Ben. Dengan Kemerdekaan belajar
berorientasi dengan berorientasi lali wong iki kok, Mbak. Nggih. Pun ditulis iku kali Pak Abdul Munif. berorientasi nggih Nggih. pada nilai-nilai kebudayaan Ada Oh, izin ambil nilai-nilai. Nggih. Ngopi-ngopi sik, Mbak. Kebudayaan. daerah Nggih. untuk mampu menguatkan karakter murid Daerah. Untuk tak agar untuk mampu menguatkan karakter murid menguatkan karakter murid. baik sebagai individu Lah iki maksudnya ngene iki lho, maupun anggota masyarakat. kita masyarakat. Kemerdekaan belajar dengan berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan daerah. Oke. Berorientasi pada nilai untuk mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Untuk itu diganti itu jenengan Agar. ngomong kebudayaan daerah agar mampu ya, agar mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sehingga intinya ku mereka mendapatkan kebahagiaan ambek anu yang setinggi-tingginya ngono lho, Pak, kata-kata apa ya? Ini berarti individu maupun anggota masyarakat Sehingga karakter yang dikembangkan, Bu. Sehingga karakter yang dikembangkan mampu ngono ya. Sehingga Mampu menuntun mereka menuju koyok kebahagiaan yang setinggi-tingginya mbek keselamatan ngono ki lho, Pak. Apa sih? Kata-katanya penake piye ya? yo iku nek setinggi-tingginya berarti mau keselamatan berarti ya masuk beriman bertakwa kepada Tuhan, Bu. Boleh. Iya, Pak. Anggitu digabung-gabung nambek pemikiran iki Hajar Dewantara. Berarti itu jenengan tambah ya, Bu. Sehingga individu anggota masyarakat sehingga karakter yang dapat dikembangkan. Sehingga karakter dapat dikembangkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masa ngoten, Mbak. Nggih, kebinekaan gotong royong kreatif. Wah. P5 itu anak 6 dimensi gitu. Oh, langsung aja sehingga dapat menguatkan profil dapat menguatkan profil Pelajar Pancasila. P5 berarti, Bu. P5 ya. Ojo sampai lalu loh P5 ya. Iya. Sehingga dapat menguatkan karakter diri siswa menjadi pribadi yang apa ya? diri. Bu ya disingkat itu mange profil pelajar Pancasila wis dadi situ. Karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tes mana? Kemerdekaan belajar dengan berorientasi pada nilai agar mampu menguatkan karakter murid. Ibu iku terus slide selanjutnya sih Bu, slide piro 17. Slide 17 iki salah iki. Gak mari. Wes kan iki cuma satu tok. Mari sih kan cuma satu iki berarti satu kekuatan. Kesimpulan. Itu kan mencakup dari ketiga nilai tadi. Kesimpulan. Nah, itu dibesarkan karakter siswa yang diharapkan itu. Oh, ini kita. Oke. Mungkin tang supe. Berarti tambahnya menjadi pribadi yang seutuhnya lah. Lah iya gitu mau ya ono bahagia barang, Mbak. Tapi wis babal lah.
Ini gak apa-apa, apik pisan. P5 itu sudah mencakup semua, Bu. Profil Ah, pelajar. iya wis. Oke, ya Allah. Nggih, pun sip. Kok welek sih? Tidak apa sih? Kesimpulannya ya Bu ya. Nah, kesimpulan. Kesimpulannya iku jere jenengan nyuwun bahagia. Ini berarti kesimpulannya Ono bahagia. Aku tahu bahagia itu penting, Pak. kita sebagai pendidik harus menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, Bi. Tingginya. Dan menjadi manusia yang utuh. Kok utuh sih, Pi? Wis, Bu. Kita sebagai Kita- guru, sebagai Saya tahu guru sana, Pak. harus Segala kodrat. menuntun kodrat anak Kita harus Kita harus sebagai- bisa. Nggih, harus Sebagai dapat pendidik kita harus dapat menuntun kodrat anak dapat menuntun kodrat anak untuk mencapai untuk mencapai keselamatan keselamatan Dan dan kebahagiaan. setinggi-tingginya. ini ya seneng kebahagiaan Setinggi-tingginya baik Baik, sebagai manusia, sebagai individu, individu nggih, baik sebagai individu maupun anggota Maupun masyarakat. Nggih. Ke anggota masyarakat, Oh. Pak. Nggih, individu Bawahnya maupun anggota masyarakat. masyarakat. Dan sebagai anggota masyarakat. Sehingga Uji ono sehingga masyarakat titik sehingga kontekstualisasi nilai luhur, kontekstualisasi nilai luhur, kearifan budaya, kearifan budaya lokal yang relevan, menguatkan karakter murid, Jangan murid, Pak. Peserta didik aja. Jadi mau murid Belajar Dewantara niku murid, Bu. murid, Oh. bukan peserta Oke. didik, menguatkan peserta karakter didik. murid, Iki murid Nggih. Terus apa Bu terus? Mbak Menguatkan karakter Murid. murid, Putusnya, putus psikologinya. nilai luhur kearifan budaya yang relevan Karakter murid menguatkan yang diterapkan karakter murid. yang diterapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lah pembelajaran sih Pak. Sesuai dengan Oh iya, bener Bu. yang diterapkan, Pak, sesuai dengan pemikiran Ki Sesuai Hajar dengan Dewantara. pemikiran Ki Hajar Dewantara. Piye. Sehingga kontekstual nilai luhur kearifan budaya lokal yang relevan menguatkan karakter murid yang sesuai pemikiran Ki Hajar pemikiran Ki Dewantara. Hajar Dewantara. dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang relevan. Wes Pak, relevan. Dengan pendidikan masa kini, Oh ngono, Dewantara. dengan pendidikan masa kini, Ada masa kini sesuai zamannya. Apa? Yang relevan Pada masa kini sama masa lalu. sesuai dengan Zamannya. Sesuai- zamannya. aku pengen lebokno kodrat alam mbek kodrat zamane soalnya. Pemikiran Iya, Dewantara. Aku tambahin Dengan kok. pendidikan maksudnya ngene ya, pemikiran Dewantara yang relevan dengan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu Yang relevan dengan relevan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ngono ta. Ya cocok. Nah itu cocok, Pak. Nah, di masa kini masa lalu, aduh. Yang Aduh, ono masa lalu mengiringi barang senengane Mbak kehidupan Eni. anak. Kodrat Ya. alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak. Mengiringi. Anak apa murid, Bu? Mengiri.
kehidupan anak ya. kehidupan anak. Kona. Heeh. Pak, kurang 1 menit. Bu, Alah, iku foto sing foto sing ndok HP gosok tangan niku lho, foto sing ndok HP. Iya, Nah, piye iki gurung ono fotone? hapusen gak ada isin aku. Lah iya, piye terus iki gurung ono fotone kabeh, Pak. Piye iki? Heeh. Sik mulai teko awal. Bu, situ awal. Iki. Ngene Pak iku mang lho sampean gawe selat terakhir gak apa-apa. Utawa ngarep. Jombang. Berarti iki dikei jaran dor ya, dikei gambar jaran dor iki ya. Ya. Ibu iki Sik, gak nama boleh. yo wis gak apa-apa. Ya ana jaran Sik. dor. Ibu tak grup iki mau ngebunduk grup fotoku ki mau jaranan dor mau. Oh iya ta. Sampean pasang Sik, Bu sik. Reni. Grup. Oh ya sik kowe Ndi? gak apa. Iku Terus gosok ndi sik. Gorong-gorong. Yo wakeh kudune gambare sik. Gak apa-apa kok dilebokno liyane ya ya. Tak unduhe sik. Monggo Ibu Oh, Pak, kalau Nanti sudah mau- masuk ke grup utama. Oh nggih Pak, masih edit nama kelompok sama fotonya yang relevan, Pak. Nggih, silakan. Kale guyon-guyon niku wau Pak ngapunten Lampu nggih. ember kakno, lampu ember kakno. Iya, Pak. Siap. Iya, Pak. Lha ngene ta. Ngetan. Nah, cocok Bu. Terus iki gambare piye iki cek wakeh gambare dihapus ya ta. Nanti yang Bu Eni ku gak apa-apa. Untuk kaget sampean. Iya, nama kelompoknya kurang enak piye iki. Kelompok 29B sih Bu. Kelompok Anu, duet ya. gak usah Betul. gambar-gambar sampean ta, foto-foto kita gak usah. Kalau Gak usah. Ini Bu, Pak, wis, ya. digosokin. kalau wis. di, Nah, si gambar batik kosong. kalau di rupel Ah, kita terus. Jenengan pun nanti foto bersama ta Bu. Iki piye iki dua mesti dihapus iki. Saudara kok. Wis Dihapus sih seeta sementara. Gedekno, iku gedekno sret. Ya Bu, dihapusi aja Tarik Bu. kanan kiri. Tarik kanan kiri, sret. Ngono ya. Wis tarik. Tarik sret. Kurang. Ngangsor. Pojok kanan bawah. Nah. Ini. Terus iki ya dihapusi. Dihapus, diganti foto Bu Ari ta Bu Eni ngono. Sewu waktu sudah habis nih Pak. Oh, nggih, Monggo. Pak. Nggih, Pak. Nggih. Makasih. Wis ngono ae ta. Iya, sampun Pak. Ngeten mawon. Bisa dilanjutkan. Kesannya ini biar dilanjutkan Bu Reni, kita masuk ke Zoom. Bu Reni Ambil jenengan lanjutkan. menunggu yang dari berdua nggih, Pak. Oke, Oke. kita masuk bor 1. Ini keluar dulu Pak ya. Nggak Nggih. usah. Nggih, Bu, biar dilanjutkan Bu Reni. Kita keluar di Oke, sini. mohon izin saya lanjut keluarkan bor 1. semuanya nggih. Jangan keluar terus Iya, sebentar saya stop. Oke. Gimana Pak? Nggih, saya stop dulu kan nanti direkam. Tetap record dulu sama Pak Ahmad. Nggih.